Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabati yang saya cintai, ada seorang ibu yang berpakaian sangat atraktif, jilbabnya pink, bajunya kuning, roknya hitam, sepatunya putih. Apa yang ada dalam pikiran Anda setelah membaca fakta ibu di atas? Gak nyambung? Norak? Seperti orang gila. Kok bajunya seperti itu sih? Nah, itulah pikiran kita. Dia hanya bisa berpikir, benar tidaknya bukan menjadi domain dari pikiran kita. Otak kita hanya berpikir, manakah yang di antara pikiran kita ibu-ibu itu yang benar? Kita tentu tidak tahu. Otak kita hanya bisa mengirim sinyal-sinyal listrik yang akhirnya menjadi sebuah kesimpulan yang bermain-main, yang berandai-andai dalam pikiran kita. Suka tidak suka, terpaksa tidak terpaksa, mau tidak mau, akal kita memang berpikir semaunya dia. Semaunya dia mau kemana. Akal kita berpikir 60.000 pikiran setiap hari. Setiap pikiran itu adalah energi listrik yang akhirnya terpancar ke alam. Sekali energi itu terpancar, energi tidak bisa hilang. Tercatat dalam catatan yang sangat rapi di sisi Allah. Nah, persoalannya, energi pikiran itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Energi itu bersaing dalam kehidupan kita. Mana yang lebih banyak? Anda tentu yang lebih tahu. Maka kita bisa menyebutnya sebagai negative thinking atau positive thinking. Lebih jauh dari itu, dan ini yang menjadi concern kita dalam pembahasan kultum ini, bab ini yaitu setiap pikiran adalah doa atau the power of positive thinking. Kalau dalam istilah Islam adalah husnudon. Ya, betul, setiap pikiran adalah doa dan akan menjadi makin tidak sederhana karena semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inni inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku. Sekali lagi, setiap pikiran adalah doa dan setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Sahabat-sahabati yang berbahagia, tentu sahabat-sahabati tahu kan yang namanya proyektor? Bagaimana cara kerja proyektor tersebut? Proyektor itu memancarkan cahaya-cahaya yang ada di laptop kita. Cahaya yang berulang-ulang dengan frekuensi tetap sepanjang listrik proyektor itu masih dinyalakan. Cahaya itulah yang terlihat di layar besar. Apa yang ada di layar besar tersebut? Pastinya layar tersebut menampilkan gambar yang sama persis dengan yang ada di screen laptop kita. Sedetik gambar berubah di laptop, sedetik itu juga berubah di layar. Begitu juga dengan pikiran kita. Dari cahaya yang ada di sekeliling kita, suara yang beredar, bahkan gelombang halus yang menyebar, diserap oleh otak dengan sangat akurat dengan sistem yang canggih dan luar biasa. Otak kita merekam semuanya dengan kecepatan yang sangat mengagumkan. Setiap cahaya yang diproses dalam pikiran kita, otak itu pun memancarkan 60.000 energi berupa pikiran setiap harinya. Maka nasib kita mirip layar besar sebuah proyektor. Apa yang ada dalam pikiran kita persis yang muncul menjadi nasib hidup kita. Yang masuk sampah, yang keluar sampah. Yang masuk berlian, yang keluar juga akan berlian. Sahabat-sahabati yang berbahagia, masih banyak pernyataan-pernyataan di sekeliling kita yang masih kita perlu perbaiki. Seperti contoh, tidak mungkin semua orang kaya, pasti ada orang miskin. Itu salah sahabati. Faktanya, Allah tidak menciptakan kemiskinan, tetapi yang menciptakan kemiskinan adalah pikiran kita sendiri. Satu pikiran miskin kita bisa mengamputasi kekayaan Allah yang diberikan untuk kita. Nah, kalau kita tidak percaya, mari kita bahas bersama-sama. Allah menciptakan tertawa dan menangis, betul. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, betul. Allah mematikan dan menghidupkan, itu betul. Allah menciptakan kekayaan dan kemiskinan, itu salah. Apa yang benar? Allah menciptakan kekayaan
dan kecukupan. Hal ini terbukti dalam Quran surat An-Najm ayat 48 yang artinya, dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan, bukan kemiskinan. Sesungguhnya Allah hanya memberikan kekayaan dan kecukupan kepada hamba-hambanya, bukan kemiskinan yang telah kita firkan. Astagfirullah. Ternyata yang menciptakan kemiskinan adalah pikiran kita sendiri. Kemiskinan itu selalu kita bentuk dalam pola pikir kita. Jadi, kenapa kita harus selalu berhusnudon? Karena husnudon itu membawa kita selalu positif terhadap sesuatu. Sebaliknya, jika seudon, itu juga membawa kita selalu pada hal-hal negatif terhadap sesuatu. Sumber dari segala penyakit hati itu dimulai dari sifat seudon, berprasangka buruk. Sehingga segala kebaikan atau kebenaran akan nampak jelek jika dipandang dari don yang salah. Salah sudut pandang, itulah kita diperintahkan husnudon atau berprasangka yang baik. Karena di balik hal negatif pasti selalu ada hal-hal yang positif. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, hal itu selalu diulang-ulang dari Allah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kenapa tidak dibalik-balik? Setiap kemudahan pasti ada kesulitan. Tetapi kenapa selalu setiap kesulitan ada kemudahan? Karena kita diajarkan oleh Allah setiap di saat kesulitan kita disuruh untuk berpikir positif. Tetapi saat kita mengalami kemudahan, kita juga tidak boleh berpikir yang negatif. Jadi sahabat-sahabatku semua, fakta sudah tidak penting bagi kehidupan kita. Yang paling penting adalah respon terhadap fakta. Fakta apapun yang terhidang, baik itu positif ataupun tidak positif, respon pikiran kita harus tetap berada di positif. Karena pikiran kita akan mengeluarkan kata-katanya atau kenyataannya. Kata-kata adalah doa, dan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.